terutama misalnya dia menguasai teknologi gitu, dia menguasai komputer dan perangkat-perangkat lainnya. Misalnya dia bisa Photoshop, CorelDRAW dan bisa mengedit video. Karena nanti promosi dari koperasi itu sangat diperlukan, tergantung dari kualitas barang. Kualitas barang itu ditopang dengan kemampuan media sosial, itu sangat penting. Jadi misalnya dalam koperasi itu kita pengurus berusaha memasarkan produksi anggotanya. Misalnya dia bisa membuat misalnya keripik ya. Keripik kalau misalnya di Salatiga singkong yang biasa saja itu bisa disulap menjadi sesuatu yang makanan khas gitu. Ya. Yang frozen itu. Itu kan ketika ada sumber daya yang ada dimiliki para anggota, kemudian dia punya skill, itu bisa mengolah sesuatu menjadi barang yang lebih menarik. Ya. Jadi di sana ya, di kota Salatiga ada misalnya singkong keju gitu kan. Jadi di tempat lain itu singkong itu biasa-biasa saja, tapi kenapa kalau di Salatiga, di tangan orang-orang Salatiga itu menjadi menarik gitu. Nah, itu kan suatu kreativitas. Nah, suatu kreativitas seperti ini dimiliki misalnya para anggota koperasi, itu dipasarkan. Nah, sekarang tergantung media itu ya, jadi memenangkan persaingan bisnis, apalagi koperasi pada merambah wilayah bisnis, itu sangat ditentukan oleh promosi. Maka minimal misalnya merekrut calon anggota ada kualifikasinya ya. Atau yang pertanyaan-pertanyaan tadi, ada apa sih yang harus dimiliki itu. Minimal dia mengerti membuat video yang bagus, mengedit video, membuat gambar yang bagus, kemudian bisa mengiklan ya. Dan dia bisa memenangkan itu. Nah, bayangkan ketika perkembangan informasi hari ini, kita merekrut orang yang tidak mengerti teknologi gitu. Tidak mengerti cara promosi, tidak mengerti teknologi, kita ketinggalan ya. Koperasi itu sangat ketinggalan nantinya, kalah persaingan ya. Karena dari dulu sampai sekarang iklan itu sangat penting. Meskipun barangnya tidak bagus, tapi yang penting iklannya bagus ya. Tapi sekarang mulai bergeser iklan itu. Iklan masa dulu 1990-an, 2000-an itu, awal 2000-an, iklannya itu tepat sasaran. Misalnya iklan apa ya, iklan susu misalnya, itu kan memperlihatkan anak-anak yang gemuk misalnya ya, bahkan anak-anak yang bagaimana, yang sehat gitu. Sekarang iklan susu itu berbeda, dia memperlihatkan bukan lagi anak gemuk, tapi di situ ada kakeknya, neneknya gitu. Jadi seolah-olah susu itu beralih fungsi ya, dari menggemukkan anak-anak itu untuk anak-anak, sekarang menjadi keharmonisan keluarga. Itu kan berubah sekali. Nah, itu persoalan manajemen. Ya, manajemen. Jadi ada coba sekarang banyak sekali tuh satu barang yang dipromosikan tapi tidak sesuai gitu. Oke. Pernah kan ada yang vulgar juga di TV itu, iklan pompa air saja. Itu kan dengan perempuan seksi, apa hubungannya itu ya? Perempuan seksi dengan iklan pompa air gitu. Ya, atau iklan iklan mobil itu. Iklan mobil kan dengan perempuan seksi yang dijadikan model iklan itu. Kira-kira kalau mau dipikir-pikir, apa hubungannya ya perempuan seksi dengan mobil itu? Tenaga mobil itu tidak ada hubungannya dengan perempuan seksi. Itu kan makin tidak masuk akal itu dalam melihat ya promosi. Tapi itulah yang terjadi hari ini ya. Orang kan lebih melihat dari sesuatu yang menariknya di balik itu. Mungkin pikirannya nanti orang, kalau saya beli mobil begini saya akan mendapatkan perempuan begini itu. Nah, itu kan beda lagi. Jadi mobil itu yang fungsinya mengangkut orang, itu sekarang beda untuk menggandeng perempuan saja. Ya. Iklan motor juga begitu. Jadi hampir semua iklan tidak ada hubungannya dengan barang. Nah, itu kan persoalan manajemen dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tentu disurvei bagaimana sih kebutuhan masyarakat ini ya. Koperasi juga melakukan itu. Ya, kalau koperasi tidak menggunakan orang-orang yang mampu meneliti kebutuhan masyarakat dan sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya manusia yang dimiliki, itu kita ketinggalan ya. Nah, makanya merekrut calon anggota itu sangat penting. Maka tadi di makalah itu diputuskan misalnya di pengurus ya. Ini pengurus itu nanti ada punya wewenang
pada rapat itu bisa menolak atau menerima anggota baru, gitu kan, tergantung dari kebutuhan koperasi tertentu. Jadi setiap koperasi itu beda-beda kualifikasinya, ya, sangat berbeda. Nah, sangat berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, rapat anggota termasuk memilih manajer, ya, ketua koperasi itu diputuskan oleh rapat anggota, ya, karena itu adalah rapat yang dianggap tertinggi dalam koperasi. Ya. Jadi mau menetapkan anggaran dasar perubahannya itu atau memilih, mengangkat atau memberhentikan pengurus maupun pengawas, ya. Itu semua dilakukan di rapat anggota. Termasuk mengesahkan, ya, pertanggungjawaban pengurus sebelumnya diterima atau tidak. Ketika misalnya dalam rapat anggota itu keuangannya maupun diaudit, ya, diaudit ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya, laporannya itu kan bisa ditolak dalam rapat anggotaan untuk diperbaiki. Itu demi manajemen, ya. Dulunya kan orang cuma rapat biasa, tapi manajemen mengajarkan tidak harus semuanya harus jelas itu, mulai dari sumber daya manusianya sampai kepada keuangan pun itu harus jelas itu pembukuannya. Nah, manajemen mengajarkan bagaimana pembukuan, ya, pembukuan keuangan itu sangat penting itu, kan karena yang dihitung itu uang, ya, bukan daun-daun kata orang-orang, ya, yang sedang rapat. Ini bukan daun-daun, tapi ini kan yang dihitung adalah uang, makanya harus jelas itu. Larinya kemana, dana masuknya gimana, keluarnya gimana, itu harus penting. Nah, itu kan manajemen yang mengajarkan begitu. Yang dulu ya cuma menyimpan uang anggota saja, ya. Oke. Nah, karena di dalam koperasi banyak sekali kegiatan yang dilakukan, ya, minimal beberapa ini yang harus dilakukan, maka itu menjadi pertimbangan dalam merekrut anggota dan keputusan-keputusan yang diambil ketika rapat anggota, ya, itu mengenai perangkat organisasi tadi. Itu di situ sangat pentingnya. Oke. Nah, pertama menampung simpan para anggota, ya. Maksudnya simpan itu ada simpan wajib, ya. Ada yang pokok. Jadi keuangan anggota itu dibantu untuk mengelola keuangannya, terutama memasarkan produksi anggota, kemudian menyediakan barang kebutuhan. Nah, itu yang penting, ya. Kalau misalnya di yang kecil-kecilan di sekolah, koperasi berfungsi menyediakan kebutuhan pokok siswa, gitu. Jadi di koperasi di sekolah jangan banyak menjual beras, itu kan tidak ada hubungannya dengan siswa di situ. Ya paling menjual makanan-makanan ringan gitu, ya, makanan kebutuhan anak-anak atau bahan tertulis, ya, buku maupun pulpen. Nah, itu kan sesuai dengan tempatnya, gitu. Maka merekrut calon anggota baru misalnya yang mengelola koperasi sekolah itu tentu standarnya berbeda dengan koperasi yang melayani jasa yang dan sebagainya, ya. Itu berbeda. Jadi itu sangat terbantu. Begitu juga koperasi mahasiswa. Di sana disediakan banyak hal, ya. Atau mahasiswa yang kreatif yang punya usaha sendiri, pengen memasarkan itu, menjual, tapi tidak tahu di mana harus dititipkan, itu kan bisa di koperasi. Jadi itu banyak yang melakukan seperti itu dan tidak boleh malu, apalagi jurusan manajemen. Ya, itu biasa, ya, karena dia akan merambah nanti ke manajemen bisnis. Gimana caranya mau mempelajari manajemen bisnis kalau tidak pernah berbisnis, gitu. Jadi memang kecil-kecilan itu. Apapun mana koperasi itu menjadi wadah kreativitas mahasiswa, ya. Koperasi mahasiswa yang kita bicarakan, koperasi mahasiswa, apa-apa itu bisa diubah dari masing-masing, dari daerah yang berbeda-beda, karena Salatiga ini memiliki banyak pendatang yang sangat banyak yang berbeda-beda. Semua makanan khasnya bisa dititipkan situ, ya, atau snack yang kira-kira menarik untuk dipasarkan, ya, itu percaya diri saja. Meskipun mahasiswa itu tetap harus survive dari sekarang, ya. Mulai dari sekarang sudah bisa mencari uang sendiri, gitu. Nah, itu sangat penting, ya, karena supaya bisa minimal, ya, ada kepuasan diri, ya, kepuasan diri sendiri bisa menghasilkan. Itu orang contoh manajemen yang sukses, ya. Dia bisa merancang untuk masa depannya dan mulai dari sekarang. Oke, kemudian
Ya, dari 1992 itu disebut berbadan hukum juga minimal misalnya sudah diatur ya. Mendirikan koperasi minimal 20 orang itu kan salah satu ya bagian dari badan hukum itu macam-macam. Kemudian sudah ada laporan di dalamnya berapa uang keanggotaan gitu. Kemudian hasil rapatnya, notulennya gitu harus menulis rapatnya di mana, hasil keputusannya semua itu harus dilampirkan ya, dilampirkan semua. Itu kan menunjang namanya sesuai yang ditanyakan tadi ya, berbadan hukum. Oke, itu bisa dibaca di makalah teman-temannya maupun di buku koperasi. Oke, secara demokratis sudah dibahas oleh temannya ya, tidak ada paksaan dan tidak boleh memaksa diri masuk ya. Tidak boleh juga dipaksakan. Nah, mengenai langkah-langkah operasional tadi ada analisis sistem, buat laporan analisis itu tadi ya, sesuai dengan perkembangan sekarang dan teknologi. Oke. Nah, kemudian hal apa yang perlu diperhatikan dalam promosi? Nah, itu tadi ya, pertanyaan bagian-bagian akhir. Ya, minimal itu mengerti berbagai perangkat komputer dan internet itu. Oke, mungkin itu ya.